Meluncur ke TKP. Siap, 86. Ya, kalau sampai saya bantu. Ya, ini urusan polisi sama saya. Yuk, dibantu ya, Mas. Dibantu ya, Mas. Mundur. Siang hari ini saya bersama Aibtu Sunaryanto dari Satuan Lalu Lintas Jakarta Timur. Kita melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitaran UKI Cawang, Jakarta Timur. Di arah Gatot Subroto dia. Dari Gatot Subroto harusnya kan dia depannya tegok kiri. Tapi yang pelanggaran bus itu dia biasanya langsung ambil ke kanan dia. Kendaraan sih kalau yang melanggar kebanyakan sih kendaraan pribadi. Dibandingkan sama bis-bis yang lain, yang paling 80% kebanyakan pribadi semua. Hal itu dilarang namun masih dilakukan oleh banyak pengguna jalan lainnya. Iya, siang Bapak, maaf ganggu perjalanannya. Sebenarnya posisinya Ibu nggak boleh masuk busway. Ibu harusnya dari Gatot Subroto, Ibu langsung tekuk kiri. Ibu tekuk kiri ke depan, Ibu nanti balik arah. Kalau ini kan taman, Ibu langsung setelah taman mini terowongan, taman mini. Bapak selalu lurus loh ini, bukannya belok ke kanan sini. Ini Bapak di mana? Ini kan sekarang posisi. Nah, itu kalau ngikutin arah GPS, seharusnya Bapak tuh arahnya nggak bisa lurus juga, harus muter. Dia mengikuti arahan dari petunjuk GPS yang ada dari HP-nya. Seharusnya kita selain menggunakan fasilitas teknologi berupa GPS, juga harus memperhatikan rambu-rambu yang berlaku di jalan tersebut. Apakah boleh dilintasi atau tidak. Kalau dengan nanti saya berarti melurus aja Pak ya, tinggal ikutin ini aja. Ya, kalau arahnya ini sudah benar. Cuman Nanti saya mutar ya berarti ya. harusnya dilihat juga rambu-rambunya. Rambu-rambunya kan itu nggak boleh tuh. Nggak boleh lurus, itu kan jalurnya hanya untuk Transjakarta. Melewati jalur sini, tapi kita lihat rambu-rambu juga. Selain ini juga kita harus lihat. Harus melihat bagaimana rambu-rambu di lokasi tersebut, seperti itu, Mas. Nah, mungkin bisa untuk kerjasama sih, STNK-nya dulu, kita lihat. Iya, langsung saya Pak. Ya? Iya, langsung saya. Di rumah. Oh, nggak bawa. Kenapa nggak dibawa? Setiap kita berkendara, kita wajib membawa SIM kemanapun kita akan berjalan. Dan hal itu adalah menunjukkan legalitas kita pada petugas apabila menghadapi situasi seperti ini. KTP dan sebagainya. Nah, kok ini KTP-nya bawa, kok SIM nggak bawa? Itu dia ada relokas kecil tadi Pak. Kemarin kan ngurus ini Pak, surat Apa? parkir itu dia pesanan kan ada surat parkir, jadi dia taruhnya di tas itu Pak. Ya harus dibawa. Selain melanggar rambu-rambu, terus ini juga yang paling fatal nggak bawa SIM. Kalau rambu-rambu mungkin kita masih toleransi karena berpikir oke, ini dari luar kota, ini tidak tahu karena itu di GPS. Tapi kalau tidak punya SIM, ya mohon maaf, kita harus tilang. Ya, Mbak ya paham ya. Makanya kalau punya jangan sampai ketinggalan. Ini buat bahan pelajaran. Ya, kita tilang. Ya. Kita menemukan pelanggaran yang cukup unik yang melintasi Simpang Cawang ini. Ini membayar, nggak bisa belok-belok kan? Nggak luas belok-beloknya Bapak. Itu kok ada 2 STNK-nya, Pak? Pak ini Pak. Apa? Iya Pak. Itu Ini ke Pak. punya siapa nih? Punya saya Pak. Siapa? Punya saya. Baru beli kemarin. Wih, mantap ya. Ya, Harusnya muatannya nggak boleh begini, harusnya kalau gini kan Iya Pak. bawanya pakai mobil, kan nggak leluasa kan akhirnya kan. Duit Pak. Ya, tapi kalau leluasa kan belok kiri Dagang bisa beras, membahaya kan. Masukin ke warung nih Pak. Oh, ini kali bisa motor. Ya enggak ada yang pesen beliin. Kadang-kadang jalur pelanggannya itu. Mana ini mau maksain diri bawa seperti ini lewat jalan raya loh. Senggol jatuh. Biar ini semuanya.
Kekhawatiran dari kelebihan muatan adalah tidak seimbangnya dari pengemudi dalam berkendara apabila terjadi situasi yang menuntut pengemudi bisa segera bersikap untuk menjaga keseimbangannya dalam berkendara. Beli buat apa? Buat ini aja Pak, jalan-jalan. Was, Kalau lagi ada acara gitu. jalan-jalan. Iya. Nah itu kok bisa lu modalin buat komunitas, buat jalan-jalan, tapi kok nggak mikirin buat usaha biar selamat lu? Gimana Pak? Kepikiran nggak? Pikiran Pak. Oke. Kenapa masih dilakuin? Oke. Insya Allah betul ya Pak. Kurangi bebannya Pak. Ya udah pendapatan seperti ini baru ngomong gitu Bapak. Sekarang Bapak bisa belok nggak nih kayak gitu? Bagus ya? Bapak bagus bayar pajak, Bapak bagus punya SIM, walaupun kondisinya rusak karena mungkin ketindih ya. Cuman ya ini perilaku berkendara Bapak ini membahayakan. Atas pelanggaran dari Bapak ini kita memberikan tilang, kita harap tidak diulangi lagi, lebih memperhitungkan keselamatannya dibandingkan dari hal-hal yang dianggap sepele bagi. Di angkutan umum biasanya tindak kejahatan itu gimana Pak ya? Gambaran. Kan kalau yang sering-sering mah tindak kejahatan yang paling sering ya di Kampung Rambutan dan daerah Kampung Rambutan itu tuh paling rawan dan. Terus yang sempat Pak Sunaryanto hadapi kemarin itu gimana tuh situasinya? Itu mungkin pas saya kebetulan pas piket malam aja dan posisi kita piket malam menjelang ke kantor, tiba-tiba ada kejadian ibu-ibu yang teriak begitu dan rampok. Ya, kita kan sebagai anggota polisi, ya minimal kita lihat TKP dulu dan setelah TKP, tapi bang ternyata itu ada penyanderaan seorang ibu sama seorang anak dan. Kasih yang lain tuh Pak. Karena nih kita negosiasinya alot, benar-benar ngonton. Dia maunya cepat. Ya kan? Itu kaca kanan kiri udah pecah dan ada 2 biji tuh dan. Seingat saya 2 biji lah. Kanan kiri mungkin sebelum saya itu kan jeda waktu kurang lebih 5 menit sih dan yakin. Saya cuma bismillahirrahmanirrahim ya udah saya selawatan dalam hati, mudah-mudahan kena. Sambil saya nego dan saya mengalihkan pengalian dia biar dia ketipu sama saya dan. Iya. Kalau saya tuh takut juga dah. Kemudian ya baik buat saya, baik buat keluarga saya. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Aibtu Sunaryanto adalah tindakan yang mesti dilakukan oleh seorang polisi apabila melihat di depan matanya terjadi tindakan kejahatan yang bisa membuat situasi keamanan menjadi kacau. Namanya kita polisi kan, karena satu sisi kita harus berbuat diskresi. Ya dan ya, situasi mendesak, polisi itu bisa memutuskan yang terbaik itu yang mana. Memang sudah saya pikir ini kalau misalnya yang terburuk kena orang lain atau kena sasaran lain, wah, pikiran saya udah panjang deh, pasti urusan jadi panjang. Tapi karena saya lihat kondisi ibu itu kan, jadi semakin antara satu sisi kita mau ingin keluarga, satu sisi kita, wah ini lebih penting lagi dan udahlah. Akhirnya saya pikirkan baik burungnya, saya cuma baca, ya itu dan Bismillah. Mudah-mudahan tepat. Yakin saya, alhamdulillah pas eksekusi tepat. Apa yang dilakukan oleh Aibtu Sunaryanto ini adalah sesuatu yang membanggakan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, seorang polisi, apapun satuannya, dimanapun dia bertugas, harus bisa melakukan diskresi. Tindakan yang di luar dari ketentuan, namun demi kepentingan umum. Dia dari satuan lalu lintas, namun dia memberanikan diri untuk melakukan aksi, melumpuhkan pelaku kejahatan. Berkaca dari situasi yang terjadi di angkutan umum, kami himbau bagi pengguna angkutan umum tetap waspada sehingga sampai mengundang orang-orang yang berpikiran negatif untuk melakukan aksi kejahatan. Meluncur ke TKP. Siap, 86.